Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila, NIM 142, kelas MBS 3D akan mempresentasikan materi Sistem Pengendalian Manajemen sebagai tugas ulangan akhir semester. Yang pertama adalah penekanan aspek keuangan dan non-keuangan. Di sini ada beberapa dimensi keuangan dan non-keuangan. Yang pertama adalah dimensi keuangan yang terdiri dari laba bersih, imbalan ekuitas, imbalan investasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah dimensi non-keuangan, yaitu kualitas produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, pengantaran tepat waktu, moral karyawan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah balance scorecard atau menyatukan antara dimensi keuangan dengan dimensi non-keuangan. Selanjutnya adalah pengendalian interaktif. Sistem pengendalian manajemen juga bisa mengembangkan pengendalian interaktif yang berupa pengembangan atensi manajemen karena adanya permasalahan berupa kehilangan pangsa pasar dan adanya keluhan pelanggan. Yang memiliki peluang terbesar adalah terbukanya pasar baru yang menghasilkan atau akan dijadikan dasar manajer untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang cepat. Selanjutnya adalah perumusan strategi. Sebelum menentukan strategi, sistem pengendalian manajemen menentukan perumusan strategi, yaitu proses penetapan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut atau tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Goals atau tujuannya itu biasanya berupa tidak dibatasi oleh waktu dan banyak cara untuk mencapainya. Selanjutnya adalah strategi. Strategi adalah tujuan yang akan dicapai dalam sistem pengendalian manajemen yang meliputi rencana besar yang ditentukan oleh manajemen senior. Organisasi bekerja berdasarkan strategi yang ditetapkan sebelumnya, perlu mempertimbangkan kembali strategi karena adanya ancaman dan peluang. Ide ancaman dan peluang dapat berasal dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah perumusan strategi dan pengendalian manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen sendiri memberikan perbedaan antara perumusan strategi dan pengendalian manajemen. Yang bisa kita lihat, perumusan strategi itu sendiri terdiri atas menetapkan strategi, kurang sistematis dan menyangkut sedikit personel. Sedangkan untuk pengendalian manajemen itu cenderung mengimplementasikan strategi lebih sistematis dan seluruh personel anggota organisasi ikut serta dalam pergerakannya. Yang selanjutnya adalah pengendalian tugas yang meliputi koordinasi pesanan yang masuk, schedule produksi, pesan iklan TV, kelola arus kas, pesan kembali barang, dan laksanakan riset sendiri. Selanjutnya adalah beda pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Sistem pengendalian tugas sendiri lebih ilmiah, menekankan pada tugas khusus yang dilakukan organisasi unit dan berkaitan dengan tugas tertentu. Sedangkan pengendalian manajemen sendiri adalah perilaku manajer, yang kedua adalah unit organisasi, dan yang ketiga adalah aktivitas luas. Pengaruh internet atas pengendalian manajemen. Pengaruh internet sendiri sangat besar terhadap pengendalian manajemen. Yang pertama adalah akses segera, yang kedua adalah komunikasi multitarget, yang ketiga adalah komunikasi tanpa biaya, yang keempat adalah kemampuan memperlihatkan gambar, dan yang terakhir adalah menggeser power dan kontrol ke individu. Selain internet juga berdampak kepada tidak dapat mengganti proses dasar yang terkait dengan pengendalian manajemen. Selanjutnya, implementasi strategi intinya merupakan proses sosial dan tidak dapat diotomatisasi. Dan yang terakhir adalah desain dan operasionalisasi sistem pengendalian yang optimal memerlukan pertimbangan manusia. Selanjutnya adalah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sendiri memiliki lingkungan pengendalian atau struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi organisasi. Yang kedua adalah pusat pertanggungjawaban. Dalam pusat pertanggungjawaban, sistem pengendalian manajemen membedakan beberapa pusat pertanggungjawaban. Yang pertama adalah pusat biaya, yang kedua adalah pusat pendapatan, yang ketiga adalah pusat laba, yang keempat adalah pusat investasi. Selanjutnya adalah proses pengendalian manajemen, dan yang terakhir adalah variasi dalam pengendalian manajemen. Variasi dalam
pengendalian manajemen. Variasi dalam pengendalian manajemen sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah aneka pengendalian untuk aneka strategi, yang kedua adalah organisasi jasa, yang ketiga adalah organisasi multinasional, dan yang terakhir adalah pengendalian manajemen proyek. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.